wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Azahra. Saya berasal dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ending project saya, mata kuliah Manajemen Strategis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ade Irwanda, STMM, dengan judul PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu peran utama pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Berdiri dari tahun 1990 sebagai pemimpin dalam kategori mie instan serta makanan ringan. Indofood sendiri memiliki reputasi yang sangat kuat dalam berkat komitmennya terhadap kualitas dan inovasi. Dengan jaringan distribusi yang luas, perusahaan ini bisa menjangkau berbagai segmen pasar, baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam penghadapan atau menghadapi persaingan yang semakin ketat ini, Indofood sering beradaptasi dengan perubahan tren konsumen, yaitu termasuk peningkatan permintaan untuk produk yang sehat serta ramah lingkungan. Oleh karena itu, analisis strategis ini menggunakan pemahaman yang kuat serta kelemahan, peluang, dan ancaman yang disebut sebagai analisis SWOT yang dihadapi perusahaan serta tujuan dari presentasi saya kali ini untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang strategis yang ditetapkan oleh Indofood agar dapat kompetitif di pasar yang dinamis. Yang pertama, terdapat analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dari PT ini memiliki portofolio serta produk yang sangat luas sehingga memiliki jaringan distribusi yang sangat pesat pada pasarnya. Dilakukan juga riset serta pengembangan yang diakui oleh globalisasi serta diakui oleh dunia. Nah, kelemahannya di sini mereka masih ketergantungan pada pasar domestik serta pendapatan yang bersumber, masih ketergantungan dalam bahan baku, import, dan masih berinovasi cepat terhadap tren kesehatan lingkungan. Peluangnya di sini konsumen juga memiliki kesadaran yang berkembang sehingga tersedianya peluang untuk produk premium dan sehat, memiliki kolaborasi yang kemitraan strategis dalam kategori baru. Ancamannya di sini masih memiliki persaingan yang ketat, baik dari lokal maupun internasional, serta merupakan performa pada konsumen seperti beralih pada produk yang memiliki isu berkelanjutan dan kritis publik. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini juga bersaing dengan perusahaan sejenis di Indonesia seperti Group dan Wings. Melalui pendekatan yang berbeda, Indofood di sini menyediakan produk dengan harga yang terjangkau, khususnya untuk mie instan, sementara Wings Group sendiri ini lebih berfokus pada produk mie dan bumbu masakan. Selanjutnya di sini ada strategi persaingan dalam industri. Saya mengambil studi kasus dari PT yang bernama Wings Group. Di sini ada perbandingan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan PT Wings Group. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini bersaing dengan perusahaan sejenis di Indonesia seperti Wings Group dan Mayora Group. Melalui pendekatan yang berbeda, Indofood juga menyediakan produk dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya pada produk mie instan. Jadi, Wings Group ini lebih berfokus pada produk mie dan bumbu masakan secara harga yang lebih terjangkau. Dalam hal pemasaran, Indofood juga menggunakan iklan lokal serta mensponsori berbagai komunitas. Sedangkan dari Mayora ini sendiri, dia lebih memanfaatkan media sosial serta kolaborasi dengan influencer. Indofood juga sering meluncurkan variasi rasa yang sesuai dengan preferensi lokal. Sementara Bimoli yaitu berinovasi dalam produk berbasis minyak. Dalam pelayanan, Indofood juga menjadi hubungan yang baik dalam distributor untuk meningkatkan
produknya agar mudah diakses. Sedangkan Wings Group ini memiliki jaringan distribusi yang luas, jadi pada setiap perusahaan memiliki strategi yang unik untuk menarik konsumen dan menjaga posisi mereka di pasar. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan implementasi Blue Ocean Strategy. Penerapan Blue Ocean Strategy selanjutnya di sini ada implementasi Blue Ocean Strategy. Saya mengambil PT Khairul Tanjung Corpora. Yang pertama ada penerapan Blue Ocean pada PT Khairul Tanjung Corpora. PT Khairul Tanjung Corpora berhasil menerapkan Blue Ocean strategi dalam industri media Indonesia dengan fokus pada penyajian konten yang berkualitas serta inovatif. Mereka juga mengembangkan program-program edukatif yang menarik seperti reality show dan kompetisi berbakat dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada Digital Transformation Strategi. Yang pertama dari segi e-commerce serta penjualan online, Indofood sendiri memanfaatkan platform e-commerce untuk memperluas akses berjualannya dengan bekerja sama dengan platform lain seperti Tokopedia dan Shopee. Tujuannya agar memudahkan konsumen dalam membeli produk secara online, terutama selama masa pandemi. Selanjutnya ada dari segi pemasaran digital, perusahaan ini aktif dalam menggunakan media sosial serta kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran merek melalui konten kreatif serta platform seperti Instagram, Facebook, dan Indofood sendiri ini juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas serta berinteraksi langsung dengan para konsumen. Selanjutnya dari segi keterlibatan konsumen, melalui aplikasi dan situs web, Indofood juga menyediakan platform bagi konsumen untuk memberikan umpan balik serta ulasan mengenai produk. Juga tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga membantu dalam pengembangan produk mereka. Selanjutnya ada dari evaluasi strategi branding, PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menerapkan strategi branding yang efektif melalui beragam produk, penekanan pada kualitas dan motivasi, serta pengemasan yang menarik. Kampanye pemasaran yang emosional, yang menyoroti nilai-nilai keluarga, serta tradisi, nilai ini berhasil juga menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Strategi manajemen krisis. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menerapkan implementasi strategis berkelanjutan dan ESG yang menyeluruh dalam operasionalnya. Perusahaan ini juga menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dengan berkolaborasi bersama petani untuk menggunakan pestisida ramah lingkungan serta teknik irigasi yang efisien. Indofood juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui peningkatan efisiensi energi serta mengurangi emisi karbon melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber energi terbarukan. Mereka di sini juga menjalankan program dalam pengelolaan limbah yang efektif, termasuk limbah daur ulang dan pengurangan limbah plastik. Tujuannya agar untuk meminimalisir dampak lingkungan. Pengaruh teknologi AI dalam manajemen krisis, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah memulai peningkatan untuk mengintegrasi kecerdasan buatan atau disebut juga dengan AI dalam perencanaan strategi mereknya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Salah satu cara yang dilakukan mereka adalah dengan menganalisis data pelanggan secara pemahaman preferensi dan perilaku konsumen. Indofood di sini juga dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar mereka. Teknologi AI juga membantu dalam memprediksi permintaan produk. Dengan menggunakan algoritma yang canggih, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi serta distribusi sehingga mengurangi pemborosan dan memastikan produk agar tersedia saat dibutuhkan. Nah, selain itu, AI juga memungkinkan untuk Indofood melakukan personalisasi dalam pemasaran. Dengan menganalisis data, perusahaan dapat membantu kampanye yang lebih tepat dengan sasaran segmen konsumen tertentu, serta meningkatkan efektivitas iklan mereka.
Slide terakhir terdapat kesimpulan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga daya saing dalam perusahaan, lebih berfokus pada praktik berkelanjutan, seperti pertanian dan pengurangan emisi karbon yang menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selama krisis seperti pandemi COVID-19, Indofood juga cepat dalam beradaptasi dengan menyesuaikan rantai pasok dalam meluncurkan produk baru dan meningkatkan pemasaran digital, sambil tetap mereka menjaga komunikasi yang jelas dengan karyawan dan pemangku kepentingan. Segitu aja presentasi dari ending project saya, manajemen strategis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.